Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mana lain, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Naasnya organisasi-organisasi underpol PKI. Setelah G30S 1965, kantor PKI beserta gedung-gedung milik lembaga-lembaga yang terkait dengan PKI diambil alih. Gedung-gedung itu sudah berganti bentuk dan juga pemiliknya. Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain menyebut-nyebut soal ihwal kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Kiflan juga menyebut PKI bangkit dari kubur. Setelah gerakan 30 September 1965, seperti gedung-gedung PKI dan underpolnya, bulan Oktober barat penyihir yang harus dimusnahkan dan tidak boleh muncul lagi. Pada 8 Oktober 1965, beberapa ribu pemuda Ansor, pemuda Partai Nahdlatul Ulama, membakar habis kantor pusat PKI di Jalan Keramat. Bekas kantor besar CCPKI ini terletak di Jalan Keramat 5, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ini, lahan itu dimiliki oleh Hotel Akasia, PT Catur Krida Dana Utama. Tak hanya kantor atau sekretariat PKI saja yang bernasib malang setelah 30 September 1965. Banyak bekas kantor organisasi yang punya afiliasi dengan PKI yang dicap underpolnya PKI juga bernasib sama. Tak hanya diobrak-abrik, tanahnya pun berganti pemilik. Semua diserobot dan diduduki sampai sekarang, ujar Martin Alaida, novelis dan mantan wartawan Harian Rakyat. Selain kantor PKI, kantor Pemuda Rakyat PR juga diserang. PR adalah organisasi kepemudaan yang di masa revolusi bernama Pemuda Sosialis Indonesia Persindo. Banyak yang percaya semua pemuda rakyat otomatis adalah komunis dan siap jadi tukang pukul PKI. Kantor Pemuda Rakyat terletak di Tanah Abang 3 nomor 2A Jakarta. Lokasi persisnya di pojok jalan sebelah timur. Lokasi itu saat ini sudah menjadi Mas Perwira Menengah Pamen Komando Daerah Militer 6 Mulawarman. Dalam serangan 8 Oktober 1965 ke kantor Pemuda Rakyat di Jalan Tanah Abang 3, Suhoki turut menggabungkan diri dengan massa PN yang mengendarai pick-up terbuka dan mengobrak-abrik seluruh peralatan yang berada di kantor. Tak hanya diserbu secara fisik, disertai penghancuran, organisasi ini juga diserbu dengan gosip. Pavilion kantor pusat pimpinan Pemuda Rakyat di Jalan Tanah Abang 3 Jakarta adalah sarang pelacur. Budi Bung Tomo berapi-api dalam sesudah Madiun dan Gestapo. Lantas apa? Bukan hanya Pemuda Rakyat, organisasi wanita underpol PKI bernama Gerakan Wanita Indonesia Gerwani yang selama Orde Baru dicap mesum. Organisasi kewanitaan ini dituduh bersama Pemuda Rakyat melakukan ritual seks sambil menyiksa para jenderal di lubang buaya. Organisasi ini juga dicap pengumpul pelacur. Gerwani juga dikaitkan dengan pelacur-pelacur di sekitar Kramat Tunggak, Tanjung Priok. Ternyata yang melayani tamu-tamu di rumah pelacuran Tanjung Priok adalah anggota-anggota Gerwani.
tuduh Bung Tomo. Padahal organisasi ini beranggotakan perempuan yang hebat-hebat. Salah satunya Salawati Daud yang di tahun 50-an ikut serta membujuk para pemberontak di Sulawesi Selatan dan Maluku agar pergolakan daerah tidak memakan korban. Menurut Amurwani Dwi Lestarinengsi dalam Gerwani, kisah tahanan politik wanita di Kampantungan, kantor Gerwani terletak di Jalan Matraman nomor 51 Jakarta. Letaknya di seberang jalan toko buku Gramedia Matraman. Alamat itu sekarang menjadi rumah makan Padang sederhana. Martin Alaida membenarkan jika areal rumah makan itu dulunya kantor Gerwani. Bicara soal tempat kerjanya dulu, Harian Rakyat, Martin masih tentu juga mengingat surat kabar ini dianggap sebagai corong PKI. Moto surat kabar ini adalah untuk rakyat hanya ada satu harian, Harian Rakyat. Tentu saja sejarah Harian Rakyat kini tidak berjejak lagi. Organisasi yang jelas harus dihabisi oleh Orde Baru selain Pemuda Rakyat adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI). Sebagai partai komunis, PKI tentu harus punya pendukung di kelompok buruh. SOPSI termasuk yang dianggap underdog penting PKI. Dalam neraka rezim Soeharto, tempat-tempat penyiksaan Orde Baru yang disusun oleh Margiono, Kurniawan Triyunanto, dan Yulianti tercatat sejak 1955. Kantor Dewan Nasional SOPSI berkantor di Jalan Keramat 5 nomor 14, 16, dan 18, tak jauh dari kantor PKI. Kantor-kantor itu sekarang dipakai oleh tentara. Setelah G30S digagalkan, SOPSI juga menjadi sasaran. Di Jakarta, masa PII dan Pemuda Pancasila menghancurkan gedung SOPSI. Saat ini, bekas markas SOPSI sudah beralih fungsi. Di Jalan Keramat 5 nomor 14 tersebut berdiri Musola Al-Hikmah. Di Jalan Keramat 5 nomor 18A saat ini telah menjadi Komisariat Partai Katolik Jakarta dan juga menjadi Sekretariat Pengurus Pusat dan Perwakilan DKI Jakarta dari Yayasan Kasimo. Sebagai lembaga kebudayaan yang dekat dengan PKI, lembaga kebudayaan rakyat Lega pun kena rampas. Menurut Salim Said dalam buku Gestapo 65, PKI Aidit Soekarno dan Soeharto, markas Lega Jalan Cidurian 19, Cikini, Jakarta Pusat adalah rumah milik Oe Haijun bersama istrinya Jin Luki. Rumah mereka kemudian diambil alih oleh tentara. Lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan PKI tentu juga menjadi sasaran. Menurut Daniel Dakidai dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, lembaga-lembaga itu antara lain Akademi Ilmu Politik Bakharudin, Akademi Teknik Insinyur Anwari, Akademi Jurnalistik Dr. Rifai, Akademi Sastra Multatuli, Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Ratulangi, Akademi Ilmu Sejarah Ronggo Warsito, Universitas Rakyat Indonesia, Universitas Respublika, Akademi Ilmu Sosial Ali Arham, Sekolah Pertanian Ekom, dan lain sebagainya, yang ditutup Brigadir Jenderal Dr. Sarip Tayyip berdasarkan surat keputusan Menteri PTIP nomor 1/Dar tahun 1965.
Tak hanya dilakukan penutupan, tapi juga pengambil alihan disertai penyerbuan. Nasibnya mirip kantor PKI, SOPSI, atau Pemuda Rakyat. Sementara itu, Universitas Respublika menjadi Universitas Trisakti. Terkait peristiwa G30S, lubang buaya tentu yang paling sering disebut, karena disitulah pembunuhan para perwira terjadi. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.